Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholawat salam kita sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan pembahasan bab yang ke-65. Setelah pada bab 64 kita membahas keutamaan orang kaya yang pandai bersyukur. Ya. Bab berikutnya adalah mengingat kematian dan memperpendek angan-angan. Karena orang kalau panjang angan-angan biasanya malah tidak ingat mati. Ya. Pendek angan-angan nggak ingat mati, maka lawannya mengingat mati dan memperpendek angan-angan. Pada bab ini diawali dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tulisannya kelihatan ya Pak ya? Ini ya, ayat ini kelihatan ya. Setiap jiwa itu akan merasakan mati. Sesungguhnya kalian semua akan dicukupkan pahalanya ya pada hari kiamat. Maka siapa yang zuhziha dijauhkan aninar dari neraka wa udkhilal jannata dan dimasukkan ke dalam surga faqad faza, ini adalah orang yang selamat, orang yang menang, orang yang benar-benar memperoleh kebahagiaan. Maksudnya kebahagiaan yang hakiki itu ya di akhirat sana. Kalau kebahagiaan di dunia kan sebentar saja, ya, sesaat. Begitu juga penderitaannya, kesusahannya juga sebentar, gak lama. Maka kalau kita bergembira ya jangan berlebihan. Kalau susah ya jangan berlebihan.
seakan-akan hidup kok susah terus, kapan senenge. Itu enggak benar, karena ya setelah kesulitan ada kemudahan. Ya, setelah kesusahan pasti juga ada kebahagiaan. Maka Allah katakan di akhir ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Yang namanya kehidupan dunia ini ya tidak lain kecuali ya tipuan belaka. Ghurur itu sesuatu yang menipu. Jenengan nyawang wong liya ketoke luwih seneng mbek jenengan. Biasane ngono. Ya. Ning jare disawang ora ngerti iki. Nek kene sik mumet ora lumrah, gitu loh, Pak. Orang itu seperti itu. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sawang sinawang. Maka yang kita ingat, dunia itu ya begini. Sifatnya ya kayak gitu, menipu. Kelihatan indah, ternyata ya enggak juga gitu. Maka kebahagiaannya ya kebahagiaan semu ya. Nah, keterangan di dalam ayat ini adalah janji Allah pada orang-orang musaddiqin wal muttaqin. Janji bagi orang-orang yang membenarkan janji Allah dan orang-orang yang bertakwa. Janjinya tadi, faman zuhziha 'anil nar udkhilal jannah. Siapa yang dijauhkan dari neraka, insyaallah masuknya surga. Wa wa'idul lil mukadzibin wal 'asin. Nah, dalam ayat ini ada wa'id, peringatan. Ya, janji untuk siapa? Al mukadzibin wal 'asin, orang yang mendustai janji Allah. Wal 'asin, ya, dia bermaksiat. Wa annal faiz, adapun yang disebut orang yang menang, yang bahagia itu man naja minan nar, siapa yang dia selamat dari api neraka, wadkhal jannah, dan dia masuk ke dalam surga. Wa anna man ightarra bid dunya fa huwa maghrurun khasirun. Maka siapa yang tertipu oleh tipuan dunia, fahuwa maghrur khasir, dia itu tertipu dan dia rugi. Ya, kadang kita tertipu dengan perasaan, merasa orang termiskin di dunia. Ada ya lagunya siapa itu, Pak? Sing sepiring berdua itu lagunya siapa, Bu? Hamdan ATT jenengan kok kenal? Teman sekolah apa dulu? Ya, merasa termiskin di dunia karena sepiring berdua. Di tempat lain malah tidak pakai piring, godong gedang. Ya, itu mending masih pakai piring. Iya, ada orang merasa yang paling kaya, ternyata ada yang lebih kaya. Dunia itu seperti itu. Ya. Nah, padahal itu semua ya periode kehidupan. Ya, periode satu kehidupan. Memang prosesnya harus seperti itu. Ya. Wa qala ta'ala, dan di ayat lain Allah katakan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, kalian semua ya, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok. Ya, dan tidak ada yang tahu di bumi mana ya kalian akan mati, gak ada yang tahu. Kemarin rombongan jamaah haji sudah ada yang meninggal sebelum berangkat, Pak. Ya, dari Pemalang, tonggone Isya. Iki tonggone Pak Mbok kenal mbok ora? Simbahe apa itu kan? Simbahe Diana, Simbahe kaji. Pak Titi Putu kaji ora sido. Iya, bagusan kan? Iya. Jadi situ kare apal, Pak.
ngelurang kono mau nih Pak. Jadi dari Pemalang sudah pelepasan di Pendopo umur 70 sampai di Donohudan. Kan di sana harus istirahat dulu. Itu di Donohudan pun nanti dicek lagi kesehatannya Pak. Kan perjalanan sini Solo, walaupun sekarang ada tol dekat, itu bagi yang sehat. Bagi yang tidak sehat, ya tetap melelahkan. Istirahat. Ya. Masih menunggu penerbangan. Qadarullah, Allah memanggil. Ya, lebih dahulu. Jadi hajinya lebih dulu daripada yang lain. Ya. Enggak ada yang tahu loh, Pak. Gitu? Sesuai dengan ayat ini. Ya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Apa yang terjadi besok kita enggak tahu. Apa ya yang di mana kalian akan mati juga enggak tahu. Ya. Ada yang meninggal sendiri, ada yang rombongan. Kayak kasus studi tour anak-anak sekolah. Itu kan sampai ada yang untuk bisa bayar study tournya itu direwangi dia kerja sepulang sekolah, nabung. Ya, pokoknya setiap sekolah dia kerja part time supaya dia bisa nyelengi, bisa bayar study tour. Ternyata disitulah jemputannya, kan begitu. Ya. Maka yang terbaik adalah kita menyiapkan. Jadi kalau kita dipanggil sudah siap, apalagi dalam keadaan yang baik, gitu kan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini rahasia Allah, ya. Dikatakan innallaha indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah lah rahasia tentang hari akhir. Ya, fala yadri ahad minan nas mata taqumus sa'ah. Enggak ada yang tahu ya di antara manusia ini kapan apa? Kiamat. Enggak ada yang ngerti. Kiamat sugro, kiamat kubro, enggak ada yang ngerti. Ya. Walaupun malaikat itu ya enggak ngerti, Pak. Wong itu hanya menunggu perintah kok. Kalau Allah perintahkan besok Rebu kiamat, ya dia baru tahu malaikat itu ketika perintah itu sudah turun. Sebelum turun malaikat enggak tahu. Ya, termasuk juga nabi. Wala nabiyyan mursalan. Nabi-nabi yang diutus enggak ada yang tahu. Ya. Kapan kiamat? Fi ayyi sana, tahun berapa? Au fi ayyi syahr, atau apa? Bulan apa terjadinya kiamat enggak ngerti. Jangankan kiamat, wa yunazzilul ghaits, turunnya hujan, ngerti? Perakiraan cuaca, iya perakiraan cuaca. Perkiraan kan kadang-kadang pas, kadang-kadang tidak. Fala ya'lam ahad mata yanzilul ghaits lailan aw naharan. Kapan turun hujan itu enggak ada yang ngerti. Wong kadang-kadang kita ngarang, hawane panas Pak Udan, jebule ora udan. Ibu, hawane panas Pak Udan, jebule malah ora udan. Bisane panas, sebelah tuku mobil, sebelah rumah ya panas, wong mikiri terus. Ya enggak usah panas ya. Wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim, di dalam kandungan. Dokter kandungan nggak ngerti juga. USG pakai 3 dimensi, tetap saja berapa banyak kasus di USG lanang metune wadon. Ya Bu ya. Jangan dulu waktu hamil di USG enggak? Enggak. Iya kan? Butuh ini kan? Ya. Loh iya di USG, oh ini bayinya gemuk ini. Cuma 1, begitu keluar ternyata 2. 1 lanang, 1 perempuan. Enggak ada yang ngerti. Kecuali Allah wa ya'lamu fil arham. Ya, adzakar am untha, apakah dia laki-laki atau dia perempuan? Ahmar au aswad,
Ya, nanti lahirnya itu kulitnya kemerah-merahan atau kehitam-hitaman. Maka wa ma huwa wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan khair am syarran, enggak ngerti. Besok kejadiannya itu menguntungkan kita atau merugikan. Ya, termasuk dari seluruh keturunan Bani Adam, wala tadri ya ibna Adam tatamut la'allakal mayyit ghadan. Bisa jadi ya yang tadi pagi ikut takziah besok ditakziahi, enggak ngerti. Yang tadi pagi ikut gotong besok enggak ngerti semuanya. Maka jangan percaya dengan apa? Dengan orang yang sok tahu tentang masalah hal-hal yang gaib. Jangan percaya. Ya. Wah, orangnya pakai ketu, orangnya pakai sorbannya besar, tasbihnya kayak tasbih Shaolin misalnya. Nah, terus mengatakan ini itu dan mengaku bahwa dia tahu sesuatu yang akan terjadi, itu pasti bohong. Ya, maka tidak boleh kita mempercayainya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang terpenting di dalam pesan pembahasan ini adalah mempersiapkan kematian itu. Ya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaktimun. Karena kalau sudah datang kematian itu, ketetapan dari Allah itu, idza jaa waqtu inqidha a'marahum wa la yata'akhkharuna anhu wa la yataqaddamun. Enggak bisa seperti itu. Ya, dan ayatnya jelas itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah mempersiapkan. Karena dengan mengingat mati ini kita akan semakin siap. Sudah siap apa belum? Lho malah sing siap sing sik enom lah, sing tua-tua piye? Iki wis siap tenan lho iki. Asli apa ora? Insya Allah siap ndak siap. Ya. Siap ndak siap, urusan mati harus siap. Ya. Jangan sampai ini ada ini. Sepasang suami istri takutnya suaminya tidak mau berangkat haji karena takut mati, Pak. Ada, Pak. Ada ini, ya. Tapi kayaknya tidak lewat KBIH-nya ini. Wawan, lewatnya KBIH yang lain. Ya. Saya tanya, Bu, kenapa suaminya tidak ikut? Takut mati, bukan takut naik pesawat, takut mati. Iya, takutnya di atas pesawatnya kayak presiden Iran. Ya, jatuh gitu. Ya sudah, tawakal yang kuat sama Allah. Ya, tamu Allah pasti dijamin oleh Allah. Kalaupun Allah menghendaki kematian, ya itu kematian terindah. Karena mati dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, persiapan itu diantaranya dengan memperbanyak amal soleh. Kemudian dengan apa? Menjaga keistiqomahan. Ya. Kebiasaan yang baik. Karena namanya manusia itu ya mati sesuai dengan kebiasaannya. Asing senengin joget ya matine wis joget kuwi. Lagi goyang klubruk mati kesetrum mic. Bisa jadi, atau ya dengan cara yang Allah kehendaki. Nah, syukur kalau kemudian di antara kita meninggal dalam keadaan yang baik. Ya. Mati saat sholat, mati saat baca Quran, mati saat ngaji. Ya, maka setiap kali kita selesai satu ibadah, langsung niat. Kita selesai sholat maghrib, itu niatkan kebaikan dalam diri kita. Mau ngaji habis maghrib, nyambung. Habis ngaji mau sholat isya jamaah, habis sholat isya jamaah mau istirahat sebentar, tidur udah niat, nanti mau bangun. Artinya di situ kita punya harapan hidup.
punya harapan umur panjang. Ya. Maka saya itu kalau ada yang minta jadwal, Ustaz minta jadwal untuk bulan Juli, insya Allah doakan panjang umur dan sehat. Karena jadwalnya masih bulan Juli, Pak. Ustaz minta jadwal Agustus, insya Allah doakan panjang umur dan itu kan bagian daripada doa. Ya, itu bagian daripada doa. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah itu, ya. Oleh karenanya, Bapak Ibu, ya, jangan sampai ya, hidup ini sia-sia karena kita tidak bisa memprioritaskan amal mana yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Nah, kalau yang tua-tua ini harus lebih istiqomah, walaupun kematian tidak harus yang tua dulu, tak? Loh iya, adik kelas saya banyak yang sudah game over, Pak. Dapat kabar, ya Allah, ini usianya masih di bawah saya, ya. Ini anak baru kemarin, ini baru ketemu kemarin, dan seterusnya. Ya, yang itu mengejutkan bagi kita yang mengenal yang bersangkutan. Ya, kelihatannya sehat. Mungkin kalau orang itu sakit beda cerita. Apalagi penyakit-penyakit yang serius, ya. Tapi kalau kita dengar, ya, barusan tadi jalan bareng di lapangan Mataram gitu kok, tiba-tiba sore, nah iya, bisa apa tidak? Bisa tak? Bisa. Maka ya harus istiqomah, ya. Man asya ala syai' mata ala syai'. Ya, orang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Mari kita lihat, ya, motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala aqada Rasul sallallahu alaihi wasallam bingan kibai. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, menepuk pundakku. Mankibai itu pundak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk pundakku, faqala, sambil berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Kata Nabi menasihati Ibnu Umar, ya, dengan sabdanya, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau seperti orang yang asing di negerinya sendiri. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah seperti orang asing di negerinya sendiri. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan Ibnu Umar kemudian berkata, idza amsayta fala tantadiri sabah. Kalau sudah tiba waktu sore dan ada kerjaan, maka jangan nunggu besok, harus diselesaikan. Wa idza asbahta, dan jika tiba waktu pagi, kamu ketemu dengan waktu pagi, fala tantadiril masa, maka jangan kamu menunggu sore untuk melakukan sesuatu itu. Kata Ibnu Umar, khud min sihatika lima rodika wa min hayatika li mautika. Ya, ambillah kesempatan di waktu sehatmu, jangan sampai menunggu sakit, dan di masa hidupmu jangan sampai menunggu mati.
Itu namanya orang panjang angan-angan. Ya, saya mau tobat nanti kalau pensiun. Ya. Saya mau rajin ke masjid kalau sudah tidak sibuk. Ini kan angan-angan saja. Nanti sudah pensiun juga tetap tambah sibuk. Nah, penghasilan kurang kan mesti cari tambahan. Wah, ini malah ribet ini. Kecuali pensiunan yang cerdas, bisnisnya cukup dari HP, Pak. Iklan seragam, kaos, batik, daster, baju koko. Oh, itu tinggal otak-atik HP, ya. Maka idza amsayta fala tantadir as-sabah wa idza asbahta fala tantadir al-masa wa khudh min sihatika li maradika wa min hayatik li mautik. Al-insan fid dunya gharib wa watanul haqiqil jannah. Manusia ini di dunia pasti asing karena tempat manusia yang sesungguhnya surga ilmi. Manusia di dunia ini mesti asing. Tempat yang sesungguhnya adalah surga. Wa hiyallati anzalallahu bihal abawain ibtidaan. Dan ini adalah tempat yang Allah turunkan, ya, untuk kedua orang tua di awalnya, Adam dan Hawa. Wa ilaihal marj' insyaallah taala bi fadlillah wa rahmati. Dan insyaallah nanti tempat kembali marja'nya itu juga surga. Manusia yang awalnya dari surga nanti akan dikembalikan ke surga dengan karunia dan rahmat Allah. Maka kita di dunia wa huwa musafirun fid dunya bil a'mal salihah. Kita di dunia ini musafir, mampir ngombe, mampir mangan gorengan, nyokot lombok. Ya Bu ya. Itu mampir tok nanti. Ya. Wa tarakal amal sayyi'ah, tinggalkan amalan-amalan yang tidak baik, yang buruk. Wal musafir la yakhud minal mata illa ma ta'u ilaihi darurati. Maka orang yang ya menjadi musafir itu dia akan memprioritaskan mengejar tujuannya. Jadi ketika dia mampir dia tidak mengambil macam-macam. Fa inad dunya dar mamar wal akhirat dar maqar. Dunia ini tempat lewat, akhirat ini tempat menetap. Maka kata pengarang kitab ini, wa tazawwadu ya min mamarkum limaqrikum. Ya qaumi innama hadzal hayat dunya mata wa innal akhirah hiya darul qarar. Ya. Maka silakan mencari bekal dalam perjalananmu, ya. Tapi ingat, dunia ini bukan tujuan. Dunia adalah ya tempat kita menempuh perjalanan itu, dan sesungguhnya akhirat adalah tempat yang abadi, ya, tempat tinggal yang abadi. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu mri'in muslim lahu syai'un yusi bihi yabitu lailataini illa wasiyatu maktuba inda. Hadis yang berikutnya masih dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ya, dengan mengatakan tidak ada hak seorang muslim, tidak ada hak seorang muslim yang ada sesuatu harta baginya yang hendak diwasiatkan, ya, bermalam 2 malam, melainkan wasiatnya itu sudah tertulis di sisinya, ya. Maksudnya apa? Orang yang berharta dan ingin memberikan wasiat perihal hartanya itu, hendaklah surat wasiatnya ditulis sesegera mungkin, sebab siapa tahu ajalnya akan datang pada malam harinya sewaktu ia tidur. Ya, dalam riwayat lain disebutkan bermalam 3 malam, dan Ibnu Umar mengatakan tidak pernah berlalu semalam pun atas diriku aku mendengar sabda Nabi sebagaimana atas
yang disebutkan tadi, melainkan wasiat itu telah ada di sisiku. Ibnu Umar itu ya kalau mau tidur nulis wasiat, Pak. Kenapa? Karena nggak tahu ini tidurnya bisa bangun apa tidak. Ya walaupun sudah nulis wasiat ternyata kok berumur panjang, ya enggak apa-apa. Tapi wasiat itu memang diperintah. Ya. Coba nanti praktek ya, Pak. Sebelum tidur wasiat. Kebun duren nang Ndoro 16.000 meter, Pak. Apalagi Melmi. Mobil Alphard. Ya. Apalagi logam mulia. Terus apa lagi, Bu? Jenengan kok doyan tempe posin, doyan logam mulia. Gerobak, gerobak angkringan. Ibnu Umar menulis wasiat, Pak, menjelang tidur. Dan dia selalu ingat nasihat Nabi. Ya. Ingat hadis ini, haqqu mri'in muslim lahu syai'un yusifihi yabitu lailatani ya illa wa wasiyatu maktubah indah. Maktubah indah. Ya. Orang itu bermalam 2 malam, tidaklah dia ya bermalam kecuali di sisinya sudah tertulis wasiat. Ya. Nah, wasiat itu istrinya yang baik. Jangan wasiat-wasiat yang tidak baik. Kenapa harus menulis wasiat? Karena itu bentuk daripada kita mengingat mati. Karena kita mengingat mati, maka kita nulis wasiat. Ya. Dan ini kayaknya kita nggak sampai mikir ke situ ya, Pak. Iya kan? Loh kadang-kadang kita ngomong malah aja ngomong kaya kuwi, malah diseneni kok. Misalnya jenengan ngomong karo bojone, "Bu, iki nek sak wayah-wayah abah ora ono." Mesti bojone apa? Nyeneni. Ora kena ngomong kaya kuwi, mbok ana setan liwat. Nah, kok ngerti ana setan liwat? Padahal sing liwat bakul bakso. Apa bakul bakso setan? Katanya kalau ada malaikat lewat, ucapannya dikabulkan kan gitu. Ya, itu kan budaya kita kan seperti itu. Ya Allah alam. Nyatanya Nabi berpesan seperti itu. Enggak apa-apa. Nanti nek enggak ada abah, tolong anak-anak selalu diingatkan sholat. Itu kan wasiat yang keren. Ya, dijaga sholatnya. Sing rukun karo sedulur, aja padu. Apa maneh padu? Arisan keplak wae siji-siji. Itu seperti itu kadang-kadang ya. Maka kita berlindung daripada ya hal-hal yang semacam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, ya, Nabi menggariskan, ya, khattan Nabi khututon, Nabi membuat garis, ya, khattan Nabi khututon. Lalu beliau bersabda, garis yang satu ini adalah angan-angan manusia, sedang yang satu adalah ajalnya. Hadal insan wa hada ajaluhu wa bainahu wa kadzalika idza ja'al khatul aqrab. Ada 2 garis. Yang satu ini angan-angan manusia, yang satu ini ajal. Tinggal mana yang paling dekat. Kalau yang dekat angan-angannya saja, dia akan lupa mati. Semua orang kan pinginnya umur panjang, hidup bahagia, gayanya foya-foya. Nanti tua mati masuk surga. Ya tak gitu tak. Jenengan pengin enggak masuk surga? Ngajine sing sregep. Nah gitu. Ya. Karya sapa ya?
Isan so isan. Tulisannya kok hilang. Nah, ya. Maka bismillah. Kalau Nabi sudah memerintahkan kita untuk seperti itu, ya sebaiknya supaya kita betul-betul apa? Betul-betul mempersiapkan. Ada juga yang perlu diperhatikan di hadis berikutnya ini, ya. Badiru bil a'malis sab'an. Ya, ada amal yang harus disegerakan. Ya, hal tantadiruna illa faqran munsiyan. Ya. Apakah kamu akan menunggu, ya, sampai kemudian apa? Menjadi fakir, ya, fakir yang terlupakan, atau menunggu kaya yang melampaui batas, atau menunggu sakit yang akhirnya merusak tubuhmu, atau menunggu tua yang akhirnya juga apa? Membuatmu linglung, dan mujhizan, atau menunggu mati yang datangnya itu betul-betul mendadak, atau menunggu dajjal, ya, atau menunggu dajjal, atau menunggu kiamat, ya. Maka nggak usah berangan-angan seperti itu. Nggak usah berangan-angan seperti itu. Sekarang masih hidup, ya sudah, bismillah, ya. Kita gunakan sebaik-baiknya. Masih bisa ke masjid, ya ke masjid. Masih bisa ngaji, ya ngaji. Jamaah, ya jamaah. Ya, kenapa? Karena di dalam kitab Minhajul Muslim, dari pembahasan akhlak madmumah, akhlak yang buruk, sifat yang buruk, itu diantaranya adalah al-ajiz wal kasal. Al-ajiz adalah lemah tak berdaya, wal kasal dan malas. Nah, termasuk mereka yang malas dan tidak berdaya itu contohnya adalah ketika mereka, ya, mendengar adzan tidak segera memenuhi panggilan adzan. Dia melanjutkan kegiatan, melanjutkan pekerjaan dengan berangan-angan nanti sholatnya bisa diundur, nanti sholatnya bisa tetap jamaah, nanti dan nanti, padahal kita tidak ngerti, ya. Seperti orang mau sedekah, mau infak, nanti kalau sudah cukup, ya ini nggak akan pernah cukup, karena watak manusia begitu, ya. Karena watak manusia seperti itu, gak akan pernah cukup. Wes jenengan dikabari, ya, salah satu jamaah sakit, terus kita gak nengok-nengok, Pak nengok tapi tertunda lagi, ententenan, biasanya ententenan, ngerti Pak? Engko urung komplit ngenteni siji maneh, gampang besok nek pas jamaah kumpul, besok ditunggu ya ono sing absen mana siji, ora suwi malah krungu ina. Gelo mboten? Gelo. Ya. Makanya kalau sudah dapat gorengan langsung, jangan tunggu nanti. Iya. Kalau nanti gondol kucing gelo. Nah, itu tahu urusan perutnya. Jadi seperti itu. Semoga, ya, motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik, dari Ibnu Umar ini menjadikan kita semakin bersemangat di dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Maka aksiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat, ya, sesuatu yang dapat menghancurkan segala bentuk kenikmatan. Apa itu? Kematian, ya. Apa itu? Kematian. Sehingga dengan mengingat itu, kita insya Allah akan lebih siap. Maka kalau ada waktu silakan ziarah kubur. Kubur siapa? Ya keluarga lebih utama, ya. Di situ ada orang tua, ada bapak, mungkin ada ibu, ada Pak D, ada Bude,
Ziarahi kuburnya, jangan mengatakan ziarah kubur haram. Tapi caranya yang sesuai dengan syariat. Ya, kalau memungkinkan lepas sandal, lepas sandal. Kemudian mengucap salam, masuk kuburan, assalamualaikum. Ya, iya, ya. Kemudian di situ sejenak merenung. Ya, semua kita nanti akan sama. Kemudian mendoakan yang sudah di dalam kuburan. Selesai ya pulang, tapi setidaknya kita ingat di situ. Ya, kita ingat semuanya akan kembali kepada Allah sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Maka aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat hadhimul ladzat, yakni al-maut. Ya. Mengingat kematian. Ya, caranya tadi. Ya. Caranya tadi. Wong saya di grup WA itu hampir tiap hari pasti aja ada kabar meninggalnya seorang teman. Dan perintah daripada ziarah kubur itu jelas, ya. Fazuruha kuntu naitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dulu pernah melarang kalian ziarah kubur. Ya. Ada alasan kenapa Nabi melarang waktu itu. Tapi setelah itu kemudian Nabi mengatakan fazuruha. Ya, sekarang kamu perbanyak ziarah sana, ya. Dulu di awal Islam dilarang. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah melakukan satu tindakan-tindakan yang melanggar syariat. Ya. Setelah mereka mendapat penjelasan, pencerahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka sadar, maka tidak dilarang. Ayo silakan ziarah, ya. Tapi ingat ketentuan-ketentuan syariat. Dan ini insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang istihbab ziarah kubur lirijal wa ma yaqulu lahu zair. Ya, bab berikutnya nanti disunahkan ziarah kubur bagi laki-laki dan apa yang mesti dibaca oleh orang yang ziarah. Ya Bu, ya. Ikuti pertemuan berikutnya, ya, dengan menu yang lebih istimewa insya Allah. Begitu nggih Pak Kaji? Sampun nggih? Niki kok dicokoti semut apa lemut nih? Gatel kaki nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Jangan lupa mendoakan jamaah haji Indonesia. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesehatan dalam proses menunaikan ibadah hajinya sampai kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.